Philip yang disekap anggota mafia merah melihat Soyun, ia sangat ketakutan karena telah membocorkan alamat Soyun. Terlihat sekuat tenaga ia berusaha melepaskan diri dari ikatannya. Seulgi kini telah berada di apartemennya. Ia menangis dan terlihat sangat syok dengan kejadian yang menimpanya. Seakan membawanya kembali ke kenangan masa lalu saat kematian kakeknya Kim Pil-ho yang merupakan dari target Pavel. Kemudian muncul pemberitaan dari kesaksian reporter Min-hyuk dan Pavel adalah pembunuh bayaran yang memegang 3 prinsip yang selalu diajarkan pada Soyun. Sedangkan dalam misinya, ia telah melanggar aturan nomor 2, yaitu menyisakan saksi mata saat melakukan aksinya, yaitu reporter Min-hyuk. Ia pun kembali menjalankan aksinya dan menghabisi reporter Min-hyuk. Melihat Seulgi kecil yang berada di tempat itu, Pavel berencana membunuhnya, tapi ia dihalangi oleh Soyun. Karena Pavel yang bersikeras ingin melenyapkan Seulgi sebagai saksi mata, maka Soyun mengatakan bahwa dia akan menghabisi anak itu. Namun kenyataannya tidak demikian, ia justru menyelamatkan Seulgi. Dan terungkap kenapa Soyun sangat marah ketika seseorang menyakiti Seulgi. Dan Seulgi mengetahui siapa Soyun sebenarnya. Namun ia tetap memilih diam karena hanya Soyunlah satu-satunya orang yang selalu melindunginya. Sedangkan Soyun, ia kembali mengingat semua kejahatannya dan ucapan Pavel sebelum ia meninggal. Live like the people at Effort. Eugene terlihat dia menerima telepon dari timnya yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan mayat Karimov. Setelah mayat Karimov diotopsi, polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan Karimov adalah orang yang sama dengan pelaku pembunuhan berantai yang saat ini diselidiki polisi. 그 김정수 사건 관할이 영등포였나? 칼뿐만 아니라 날카로운 중기는 다 뒤져봤는데 일치하는 게 없었어. 머리카락 타고. Seulgi yang duduk seorang diri, ia mendapat telepon dari Hyojin. Saat hendak mengangkat teleponnya, Soyun datang dan duduk di sampingnya. Seulgi mengira bahwa ia belum mengangkat telepon dari Hyojin dan memasukkan HP-nya ke dalam jaketnya. Sehingga semua pembicaraan mereka terdengar oleh Hyojin. Hyojin seakan merenungkan kembali apa yang pernah dikatakan Soyun. Kemudian ia meminta penyidik untuk mencari identitas Soyun dan latar belakang keluarganya. Sedangkan Soyun terlihat mulai menyelidiki foto-foto yang pernah dikirimkan kliennya yang berhubungan dengan masa lalunya. Ia mencoba mencari fakta terkait panti asuhan Hansol. Tiba-tiba ia mendengar seseorang yang sedang menyelinap masuk ke tempatnya, yang ternyata itu adalah Philip temannya. Philip yang kini tidak memiliki tempat tinggal, memutuskan tinggal di apartemen bersama Soyun. Sedangkan Jaehwan, ia meminta anak buahnya untuk memastikan mayat Hyunwoo. Setelah tahu kebenarannya bahwa Hyunwoo masih hidup, ia sangat marah. Ternyata, peti yang dikubur oleh anak buahnya 19 tahun yang lalu bukanlah peti yang berisi mayat Hyunwoo, melainkan hanyalah sebuah patung. Di kantor polisi, terlihat Hyojin diminta oleh atasannya bertemu dengan seseorang jaksa baru yang bertugas menangani kasus pembunuhan Yoo Dae-hwan. Jaksa baru itu adalah orang yang penuh ambisi dalam memecahkan sebuah kasus. Hobinya adalah bermain game, ia memiliki prinsip tidak akan pindah ke game selanjutnya sebelum memecahkan game sebelumnya. Ia juga terobsesi dengan kasus yang ditangani oleh Hyojin. Pindah pada Soyun, Philip kembali memberikan sebuah foto target baru dari kliennya. Orang itu bernama Seo Won-suk.
Ia adalah merupakan politisi dengan 1000 ambisi. Soyun memulai aksinya dengan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan target barunya, dan berbagai bentuk penyamaran kembali ia lakukan. 아이고 회장님. 아유 사유. 님이 도와주셔서 아주 잘 되고. Yang menarik, saat menggeledah ruangan orang itu, ia menemukan sebuah buku daftar nama-nama anak dari panti asuhan Hansol, termasuk namanya sendiri yang datanya telah dihapus. Namun, anak-anak dari panti asuhan itu tidak diberi nama melainkan sebuah nomor pada masing-masing anak. Saat Soyun meminta Philip untuk mencari informasi terkait yang berhubungan dengan panti asuhan Hansol, ia menemukan sebuah artikel yang mengejutkan, penemuan kerangka manusia yang terdapat di area panti asuhan Hansol, yang kini artikel itu telah diblokir. Anehnya, berita itu tidak pernah menjadi sorotan di media dan diekspos ke publik. Melihat itu, Soyun bergegas menuju ke lokasi panti asuhan itu. Sampai di sana, ternyata panti asuhan itu telah lama ditutup. Berada di tempat itu, seolah-olah semua kenangan masa lalunya muncul kembali dari ingatan yang telah hilang. Nampak di ingatannya seorang gadis kecil yang bernama Leung Eun yang memegang pesawat kertas. Semua ingatannya bersama gadis kecil itu seolah-olah muncul kembali. Di tempat yang sama, ia seakan melihat dirinya yang sedang dibuli dan dilempari batu oleh anak-anak panti asuhan lainnya. Hal yang tidak terduga, ternyata Hyujin juga mendatangi tempat itu. Keberadaan Hyujin di tempat itu dikarenakan ia mendapat informasi dari Jaksa Jung bahwa beberapa korban pembunuhan memiliki hubungan dengan panti asuhan Hansol. 제가 예상한 곳에 계시겠네요? Hal yang sama juga terjadi pada Hyujin. Keberadaannya di sana juga mengungkap masa lalunya saat berada di panti asuhan itu. Terkuak fakta bahwa Hyujin juga merupakan salah satu anak dari panti asuhan Hansol sebelum diadopsi oleh Jahwan dan istrinya. Jadi status Hyujin di keluarganya adalah sebagai anak angkat. Namun ibunya sangat sayang Hyujin, bahkan sampai rela melakukan berbagai cara untuk menutupi kebenaran itu. Soyun merasakan kehadiran orang lain di tempat itu. Ternyata ia melihat Hyujin sedang membuka sebuah lubang pada tembok tempat biasanya ia menyimpan pesawat kertas. Hyujin menaruh gantungan kunci di lubang itu. Akhirnya, Soyun tahu bahwa Hyujin adalah Leung Eun, teman kecilnya, saat dia tinggal di panti asuhan itu. Hyujin yang mengetahui keberadaan orang lain di tempat itu, ia berjalan ke arah persembunyian orang yang tidak diketahui. Saat ia mendekat, ternyata ia tidak menemukan siapa-siapa. Saat hendak pulang, ia menemukan sebuah motor yang terparkir di depan panti asuhan itu. Namun, ia tidak mengetahui siapa pemiliknya. Saat Hyujin kembali ke apartemennya, ia melihat motor yang sama dekat klinik Soyun. Mencurigai hal itu, ia pun bertanya pada Seulgi. Seulgi yang mengatakan bahwa itu adalah motor milik Dr. Soyun. Untuk mengungkap kecurigaan Hyujin, ia bekerja sama dengan Seulgi untuk mengajak Soyun makan malam di apartemennya. Pertemuan mereka terlihat sangat canggung. Soyun yang melihat sebuah pesawat kertas di ruangan Hyujin membuat ia semakin yakin bahwa Hyujin adalah Leung Eun. Begitu juga dengan Hyujin yang melihat ekspresi wajah Soyun saat melihat pesawat kertas miliknya. Hyujin mencoba menanyakan panti asuhan Hansol yang seketika membuat Philip terkejut. 혹시 한솔 보유가 드릴게 잠깐만요. Philip yang baru mengetahui bahwa Hyujin adalah detektif yang menangani semua kasus pembunuhan yang terkait dengan Soyun. Ia merasa tidak setuju jika Soyun terlalu dekat dengan Hyujin, meskipun ia adalah teman kecilnya dulu. Ia meminta Soyun untuk pergi meninggalkan apartemen itu, namun Soyun justru semakin berambisi untuk mengungkap identitas dirinya dan masa lalunya. Soyun yang telah memasang alat perekam di ruangan Won-suk, ia mendengar percakapan Won-suk bersama Tae-soo. Mereka membahas tentang nasib anak-anak panti asuhan Hansol yang telah hilang tanpa jejak 19 tahun yang lalu. Setelah Won-suk mengetahui bahwa berangkasnya terbuka, terlihat ia sangat marah. Seketika, ia pun mengecek berangkasnya, namun tak kurang satu apapun. Ia sangat khawatir kalau daftar nama anak panti asuhan itu hilang, yang menurutnya dapat ia jadikan bukti untuk menekan Jaehwan. Kemudian Soyun mencoba menyelidiki Tae-soo dan hubungannya dengan panti asuhan Hansol. Hyujin yang mengetahui bahwa Soyun adalah anak nomor 88 dari panti asuhan Hansol, ia menemuinya dan mengatakan bahwa ada dua orang yang ingin ia temui seumur hidupnya. Satu, ia telah pergi dan mustahil untuk menemuinya, yaitu reporter Min Hyuk yang telah meninggal.
Dan satunya lagi adalah seorang teman yang selalu ingin ia temui. Temannya itu juga pandai melipat pesawat kertas. Yang ia maksud adalah Soyun. Hyujin seolah-olah berharap pada Soyun untuk mengatakan bahwa anak nomor 88 itu adalah dirinya. Kemudian Hyujin meminta Soyun untuk menemuinya. Terlihat sepanjang hari Hyujin menunggu Soyun, namun Soyun tak kunjung datang. Ia hanya melihat dari jauh tanpa menghampiri Hyujin. Tidak tega melihat Hyujin yang terus menunggunya, akhirnya ia pun menghampiri Hyujin. Pertemuan mereka sebagai anak dari panti asuhan, Hyujin kembali mengingat masa sulit kehidupannya di panti asuhan itu yang penuh penderitaan. Dan hanya Soyun kecil yang selalu memberikan harapan dan semangat baginya untuk terus bertahan hidup. Soyun seakan menutupi perasaannya pada Hyujin. Mengingat misi Soyun, ia bertekad untuk mengungkap identitasnya yang erat kaitannya dengan panti asuhan Hansol yang penuh dengan aksi pembunuhan. Sedangkan Hyujin adalah seorang polisi dengan ambisi untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai yang terkait dengan meninggalnya reporter Minyo. Soyun mendatangi Taesu dan mencoba memaksanya untuk mengatakan alasan mereka membunuh anak-anak dari panti asuhan. Melihat jari Taesu, terlihat di ingatan Soyun bahwa Taesu adalah orang yang menghabisi nyawa anak-anak itu. Saat hendak menghabisi Taesu, seseorang datang memaksa Soyun meninggalkan tempat itu. Hyujin menemukan fakta baru tentang Seulgi. Seulgi adalah satu-satunya saksi yang masih hidup atas kematian kakeknya Kim Pil-ho dan reporter Min-yu. Dari hasil penyelidikan status keluarga Seulgi, penyidik mengungkap bahwa Kim Pil-ho bukanlah kakek Seulgi, melainkan ia adalah ayahnya. Seulgi adalah anak Kim Pil-ho yang melakukan inseminasi. Ia bergegas ke apartemennya untuk menemui Seulgi. Memberikan pertanyaan pada Seulgi tentang pembunuhan 9 tahun yang lalu, terlihat hal itu membuat Seulgi sangat syok. Dengan mengingat kembali pada kasus pembunuhan itu, Seulgi mencoba mengelak dari pertanyaan Hyujin dan meninggalkan Hyujin. 또 한 명의 피해자. 무슨 일이십니까?